surprise-nya pasti yang pas ada voice note Zalina itu. Iya, aku lihat tuh. Karena sebenarnya yang intensify emosi aku di momen itu adalah karena kemarin itu Zalina habis masuk rumah, lagi di rumah sakit. I'm so proud of you, Mama. I love you so much. Banyak juga yang bilang kayak, oh ini aja nggak cukup, nyaman aja nggak cukup, ini itu nggak cukup. Terus apa dong gitu? Apa ya? Ya orang kan harus berevolusi, selalu berubah, Betul. selalu apa ya? Selalu nambah gitu. Betul. Ya begitu juga dengan hubungan gitu. Kalau misalkan kita gitu-gitu aja, pasti kayak di video klipnya pasangan kita tuh bakalan ngerasa terjebak gitu kayak, aduh nggak bisa keluar dari rutinitas nih, kayak bosan, kayak aduh nggak ada yang baru kayak gitu. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Senang banget karena hari ini kita ada di studio baru Ngobrol Sore Semaunya. So welcome to the new season of NSS. Gak kerasa kita udah mau hampir 100 episode. Episode ini spesial banget karena ini pertama kali kita syuting di studio baru. Tapi kita akan ngobrol bareng temen gue yang super kece. Baru ini dia mengukir sejarah baru. Jadi penyanyi perempuan pertama yang konser di GBK. Langsung saja kita sambut Raisa. Hai sis. Apa kabar? Baik, Kita ini gak studio masuk barunya. ya nadanya. Kayak langsung. Iya. Ini studio barunya super lucu loh. Aku tadi pas masuk kayak langsung Gemas ya? sangat gemas. Apa kabar sis? Baik, alhamdulillah. Di bulan Ramadan ini gimana kondisinya? Aku kondisinya masih berusaha move on dari konser sih sejujurnya. Belum bisa move Aku on belum ya? ada interview yang post concert yang Apakah ini yang pertama? ini interview pertama yang setelah aku kayak berhasil memproses semuanya gitu. Wow. Jadi belum move on? Nggak mau move on. Nggak mau move ini on ya? udah berusaha move on tapi gagal move on terus. Tapi akhirnya ya udahlah nggak usah move on. Bener sih. Kayak nggak mungkin, ya udahlah move on. Apakah akan dilakukan lagi di dalam waktu dekat? Di dalam waktu dekat kayaknya enggak. Oke. Karena pusingnya tuh wow sangatlah pusing sekali. Dan kita kan kemarin udah dari tahun 2019 kan ngerencanainnya. Tadinya mau di 2020. Terus nggak jadi, terus akhirnya 2023, jadi segitu tahun tuh kita stres. Jadi sekarang kita mau nafas dulu. Tapi aku ingat banget kita kan tuh ngobrol sore semua itu tahun 2020 sis. Waktu itu juga ngobrol. 2020? Iya. Kita udah 3 tahun nggak ngobrol. Oke. Kita ngobrol Aku sih, pikir itu chat-chatan Aku pikir cuma. itu 2021. 2020 akhir deh kalau nggak salah. Kita 2020 akhir kita ngobrol soal konser ini juga karena kan itu nggak ditunda. Terus habis itu ngomongin soal Your Beauty Line yang mau launching. Terus tiba-tiba sekarang udah semua. Udah semua. Congratulations ya sis. Thank you sis. A lot have happened since 2020. Nggak kerasa. Tapi alhamdulillah sih sekarang aku lagi ya benar-benar memproses semuanya. Tapi gimana apa rasanya udah mewujudkan konser GBK sis? Rasanya semua sih campur aduk. Maksudnya ya nomor 1 lega. Itu pasti lega udah kayak akhirnya udah gak ada utang nih. Gak ada, kan kita kayak udah preskon sampai preskon 2 kali gitu kan kayak itu utang kan. Utang sama yang nonton, utang sama media, utang sama semuanya, sama sponsor. Betul. Dan alhamdulillah udah gak ada utang gitu. Kayak kita berhasil, terus alhamdulillah sukses juga. Dan dari kita juga cukup puas lah ya. Maksudnya kalau puas 100% susah lah ya untuk orang-orang perfeksionis seperti kita. Betul. Tapi cukup puas dan juga kita tahu we did our best. Terus ya udah kayak galaunya tuh lebih ke ini sih. Pelajaran-pelajaran yang kita dapetin di hari H yang cuma bisa kita tahu kalau kita lakukan. Iya. Itu tuh nggak bisa langsung kita aplikasikan di panggung berikutnya gitu loh. Kalau misalkan aku ngelihat ya misalkan DVD konser itu kan mungkin konser mereka yang ke 100 atau konser mereka yang ke berapa puluh gitu kan. Kalau kita kan waktu itu kayak
make or break gitu, konser satu-satunya, Betul. just one night only gitu kan. Jadi kayak Pressure is on ya. pressure-nya besar banget. Dan abis gitu kayak oh ya harusnya next time gini, oh berarti kalau ada kayak gini mestinya kita gini. Tapi gak ada nextnya Iya, gitu loh. bener-bener, Jadi kayak bener-bener. itu tuh ganjel banget. Cuma ya udah dengan skala yang kemarin, dengan effort yang udah kita kasih, I believe we have done Jadi our best. what's the biggest lesson learned? Macem-macem sih, dari yang kecil sampai yang besar gitu ya. Dari mulai persoalan ganti baju, harusnya antingnya ya gitu. Itu harusnya yang kiri dulu baru yang kanan, Kanan. gitu. Karena itu akan save time kayak gitu-gitu Iya, ada iya. konsep kita kayak gitu. Terus sampai teknis, sampai juga apa ya, ada satu hal yang ini lucu banget sih, ini bener-bener, ya nggak lucu sih. Lucu bagi aku. Ini satu hal yang aku bener-bener nggak kepikiran sebelumnya. Jadi pas kemarin tuh aku sampai kru aku, asisten aku juga nanya kayak, kemarin itu konser 3 jam minumnya dikit banget loh, hebat gitu. So aku kayak, tahu nggak kenapa? Setiap minum tuh gue deg-degan diliatin orang gitu loh. Sedangkan biasanya ya minum aja gitu. Tapi kemarin tuh kayak minum diliatin 40.000 orang tuh Beda ya, ternyata Sis? beda pressure-nya. Kayak Beda ya sis? dan itu kan nggak bisa dikasih tahu gitu Bener, kan, bener, harus bener, dialamin bener. kan. Ya hal kayak gitulah yang penting-penting enggak gitu, kayak harusnya Bener, sebenarnya sebenarnya tuh first time ya. Iya, first time gitu. Dan juga ya apa coba maksudnya kayak nggak kepikiran kan untuk memikirkan hal itu gitu. Tapi ya gitu deh. Seru sih. Tapi sebelum kita ngomongin konsernya lebih, which aku penasaran banget. Aku penasaran sebenarnya prosesnya sis. Iya. Kan ini kan sebenarnya udah lama banget, sudah di plan juga sangat matang-matang gitu. Dan ini menurut aku, kalau aku jadi kamu sih pressure banget ya. Iya. Sis, karena ini yang pertama, penyanyi perempuan dan segala macamnya. Mentally gimana waktu persiapan? Sebenarnya yang paling jahat itu adalah pikiran-pikiran kayak, aduh ini seharusnya gue gak sih gitu. Atau gak kayak, do I deserve to be here? Terus kayak apa ya kata orang nanti bukannya si ini. Kayak gitu-gitu tuh. Dari diri sendiri ya itu ya? Self-doubt yang kayak gitu tuh menurutku yang paling bahaya gitu. Tapi ketika kita udah mulai memasuki rehearsal, apa segala macam itu kan kolektif energinya kan gila banget kan. Semua orang ngelakuin ini untuk pertama kalinya gitu. Ini terus kanvasnya tuh besar banget untuk semua berkarya di sini gitu. Jadi begitu semua kolektif energinya itu udah di dalam satu kuali besar ini, itu sih semuanya langsung ya 90% hilang lah gitu. Jadi aku emang kayak ngerasa teamwork itu benar-benar sepenting itu perannya untuk konser ini gitu. Itu memberikan kamu energi juga ya sis. Sis, tapi apa momen yang paling tidak paling terduga saat konser? Ada nggak kayak surprise yang terjadi yang kamu agak shock? Surprise-nya pasti yang pas ada voice note Zalina Iya, itu. aku lihat tuh. Itu all sangat over TikTok. Iya, itu sangat. Aku nggak tahu. Jadi yang tahu tuh literally dari ratusan orang yang kerja, yang tahu cuma 3 orang. Oke. Yaitu penggagasnya itu kreatif director aku Mas Kemot. Thank you. Terus dan yang maininnya Isha Hening, visual directornya, sama Marco MD-nya gitu. Jadi even anak-anak band aku nggak tahu, Boim manajer aku nggak tahu, semua nggak tahu, kayak takut banget bocor gitu. Jadi mereka ikutan surprise juga ya? Iya, mereka sangat pada di panggung pada nangis juga. Iyalah pasti. Karena sebenarnya yang intensify emosi aku di momen itu adalah karena kemarin itu Zalina masuk lagi di rumah sakit. Jadi pas aku konser dia lagi di rumah sakit. Aku selesai konser, aku nginep di rumah sakit lagi gitu. Jadinya itu sih yang bikin emosi aku bener-bener intens banget pas dapet surprise itu gitu. Walaupun aku pas mau nangis gitu kayak, aduh lagu habis ini intronya pendek, ayo intro pendek. Mikir ya, mikir ya.
Tetap mikir. Jahat banget sih, kayak abis ini lagunya intronya pendek. Kalau intronya agak 30 detik aku masih bisa nangis dulu dikit kayaknya. Ini udah gak bisa ya. Ayo profesional ya gitu. Gitu. Terus abis itu waktu balik ke rumah sakit ketemu Zarina, gimana perasaannya? Aku lucu sih. Aku malam itu nggak tidur di rumah sakit karena suamiku bilang kayak yaudah Istirahat dulu ya. kami istirahat dulu, semua emosinya Bener. rasain dulu. Ini kan suatu yang emang gede banget dan juga udah aku persiapkan lama banget kan gitu. Jadi udahlah nikmatin itu dulu. Habis itu besoknya aku ke rumah sakit lagi tuh aku ngelihat dia benar-benar kayak gimana ya, dia sangat unaware dengan her significance in my life gitu loh. Bahkan semalamnya tuh dia bikin satu stadion nangis dan kayak jutaan orang di TikTok pada nangis gitu loh, kayak bahkan dia nggak sadar itu, dia hanya lagi diinfus aja di rumah sakit gitu. Kayak aku benar-benar pecah sih pas aku ketemu dia lagi gitu. Iya, dan dia juga kayak langsung kangen gitu kan karena abis ditinggalin di rumah sakit mungkin dia perasaannya nggak menentu gitu. Terus kamu ceritain nggak konsernya gimana? Aku ceritain, tapi dia tuh kan dia ada FOMO-nya gitu karena dia tuh udah Dia nggak bisa datang ya? Iya, sebenarnya dia tuh udah siap, dia udah punya light stick, sedih. udah mau pergi sama sepupu-sepupunya kayak gitu-gitu, udah janjian-janjian kayak anak kecil gitu udah bisa janjian. Iya, tapi ya aku cuma cerita yang dia tanya aja gitu karena kalau misalkan aku cerita-cerita gitu dia kadang-kadang FOMO ya? FOMO, bete gitu, kasihan. Tapi lucunya pas aku kan aku langsung ke rumah sakit, terus tuh suster-susternya tuh ternyata mungkin lihat TikTok kali ya gitu, kayak langsung kayak Zalina love you sekulkas gitu-gitu. Terus kayak iya bener, suster-susternya kayak pada Zalina kemarin kirim voice note ya buat mama di konser kayak gitu. Banget. Sebenarnya tuh kenapa ya sekulkas sih sis? Iya, jadi setiap mau pisah nih kayak bye gitu, terus bye I love you, I owe you, dia bilang gitu kan. Abis gitu dia kita punya konsep, aku nggak tahu ya mulainya gimana. Pokoknya kita gede-gedean love-nya. Love-nya. Jadi kayak tadi tuh lah ya. Iya, jadi aku sebelum kesini iya, dia tadi kayak I love you like a whale gitu, kayak I love you like apa-apa gitu. Terus dia tiba-tiba punya ide I love you sekulkas. Gemes banget. Gitu. Sis, kan tadi udah ngobrolin pas udah saya konser, tadi kan banyak banget emosi. Tapi aku juga yakin orang-orang yang nonton konser kamu pulang tuh juga banyak banget emosinya. Karena kan biasanya sekarang banyak yang ngomong kalau habis nonton konser tuh ada istilahnya PCD atau kayak post concert depression. Kalau kamu sebagai yang nyanyi yang punya konser ada PCD nggak? Aku tuh kemarin baru 2 hari lalu ya baru aja posting kayak udah sebulan nih gitu. Terus orang-orang tuh kayak sebulan gitu, ini bukannya baru minggu lalu ya gitu, ini udah sebulan gitu. Aku ngerasa sih yang paling satu faktor yang aku juga nggak nyangka setelah konser ini tuh apa ya, kayak happy for you, energinya tuh gede banget gitu loh. Jadi aku ngerasa penonton yang datang itu memang sampai gitu message-nya bahwa you guys made this happen. Terus juga konser ini adalah ya kolektif ya kita semua gitu. Karena aku mau nyanyi segimanapun, kita mau persiapan apapun, kalau yang nonton nggak ada, ya nggak akan terjadi gitu. Terus juga mau gimana pun kalau nggak dari 12-13 tahun yang lalu kalian mendukung aku nggak akan di sini gitu. Jadi aku merasa yang nonton tuh juga tahu banget bahwa apa ya, peran mereka di dalam konser ini tuh gede banget gitu. Tapi kamu ada kayak depresinya gitu gak sih pas udah selesai kayak gue pingin lagi atau tiba-tiba overthink kayaknya gue harus gini harus gitu itu pasti ya sampai sih? sekarang. Sampai sekarang ya? Iyalah banget pasti. Ya itu yang kayak aku bilang tadi, kayak aku kayak baru belajar ini pas lagi konser kan gitu, pas lagi ngelakuin gitu. Nah aku pengen banget langsung kalau 3 hari kemudian konser lagi gue udah tahu nih pasti lebih bagus nih gitu. Tapi ya nggak ada yang dengan skala ini dekat-dekat ini gitu kan. Jadi ya udah ya memang begitulah nasib kita ya di sini. Jadinya ya semoga next time-nya bisa aku aplikasikan lagi ilmu yang aku dapat di malam itu. Kita lihat aja apa yang nggak sabar deh. Nggak sabar deh. Tapi aku kepalaku tuh bener-bener kayak full of. Kamu tapi langsung plan gitu gak sih? Iya, pasti sih. Sangat kayak gue pengen ini deh.
pengen ini deh. Kita bikin ini deh, sih. bikin itu deh. Kita tuh sangat kayak setiap 3 hari aku ada ide baru kali. Ya pasti gitu kan, what's next? What's Semua next, orang pasti iya. what's next gitu. Ya, nggak tahu juga sih what's Iya, next. karena kamu udah terlanjur nyaman soalnya sis nyanyi di GBK, jadinya kamu pingin yang nggak nyaman-nyaman. Ya, tapi nyaman tak cukup. Iya benar, ini kamu tahu aja aku lagi mau masuk ke situ. Iya dong. Ini udah masuk ke dalam kehidupanku banget. Kata-kata nyaman akan kita sambungkan Bener ke kemanapun. semuanya. Bener-bener. Semuanya. Kemarin gue lagi juga berpikir sama tim gue kayak gimana caranya kita masukin kata-kata nyaman ya untuk Terus keluar dari zona nyaman karena sit. nyaman. Iya. Coba dong ceritain the new single. The new single nyaman tak cukup. Congrats. Ya inilah what's next-nya dari konser kemarin kan sempat kita bocorin sedikit pas konser. Terus tanggal 15 kemarin kita keluarin. Ini lagu lagi-lagi dari Teh Dewi Lestari. Iya. Pencipta kali kedua, terus menciptakan lagu ini. Aku pas pertama kali denger tuh kayak apa ya, kok kata-katanya agak nyeleneh gitu ya. Ada kata-kata deg-degan, ada jebakan, ada apa penasaran kayak gitu loh. Maksudnya ini bukan kata-kata yang pernah aku pakai sebelumnya di lagu-lagu aku gitu. Dan tapi justru itu racunnya gitu loh. Karena kata-kata sehari-hari bisa kita pakai di lagu dan tetap bisa kita bikin elegan gitu. Ala Dewi Lestari lah. Tapi menurutku tapi menurutku makna dari lagunya sendiri tuh unik banget. Oke. Karena sebenarnya ini semua yang orang-orang rasakan, cuma mungkin belum ada yang mengangkat tema ini secara secara mass gitu. Jadi kita angkat momen Berarti nyaman tak cukup. hubungan yang cukup itu seperti apa buat Raisa? Ya itu sih, nggak boleh berhenti berusaha, intinya tuh itu gitu. Jadi banyak juga yang bilang kayak, oh ini aja nggak cukup, nyaman aja nggak cukup, ini itu nggak cukup, terus apa dong gitu. Kalau menurutku ya ya orang kan harus berevolusi, selalu berubah, Betul. selalu nambah gitu. Betul. Ya begitu juga dengan hubungan gitu. Kalau misalkan kita gitu-gitu aja, pasti kayak di video klipnya pasangan kita tuh bakalan ngerasa terjebak gitu kayak, aduh nggak bisa keluar dari rutinitas nih, kayak bosan, kayak aduh nggak ada yang baru kayak gitu. Memang harus beradaptasi ya sis. Maksudnya kita harus terus kayak evolve lah. Bener. Di hubungan juga. Tapi lucunya pas kemarin aku beberapa kali dapat komen dan dapat ngelihat instastory orang gitu. Orang tuh ada juga yang kayak ini nyaman tak cukup tuh aku malah aplikasi ini di kehidupan pekerjaan aku gitu, kayak aku udah segini tahun nih aku sebenarnya nggak happy tapi aku nggak berani gitu. Setelah mendengar nyaman tak cukup, aku akhirnya berani buka bisnis aku mau buka bisnis aku sendiri apa kayak gitu kayak Bener. wow bisa juga diaplikasikan ke kehidupan nyata gitu. Yang lain selain relationship gitu. Nah ngomongin soal karir, kan tadi kan kalau misalkan di karir tuh kan emang selalu kadang-kadang ada kata nggak cukup ya sis. Kalau buat kamu menjadi seorang penyanyi tuh ada rasa nggak cukupnya nggak sih sis? Aduh, gimana ya? Sekarang kan mungkin terjebak di comfort zone juga, Iya. melakukan hal yang mungkin rutinitas yang sama gitu. Udah terlalu nyaman gitu kayaknya. Ada sih, kayak misalkan aku kayaknya beberapa single terakhir nih kayak gini-gini aja, aku pengen sesuatu yang beda gitu ada. Kayak waktu itu aku pernah, makanya aku collab sama Dipa Barus lah, Iya. terus aku bikin single sama Sam Kim waktu itu, terus ya aku selalu mencoba sesuatu yang baru, walaupun emang kalau misalkan ya secara aku pribadi, aku kan punya style yang emang kayak gitu ya. Jadi untuk style itu aku memang ya akan selalu seperti itu gitu. Cuma lagu ya aku nggak pengen ngulang-ngulang aja sih gitu. Karena banyak juga yang kayak, duh lagunya kayak gini sih, pengennya kayak Mantan Terindah dong, bikin dong kayak Apa Arti Menunggu, bikin dong kayak gini. Lah kan udah ada lagunya, ngapain bikin lagi gitu. Jadi aku pasti selalu pengen evolve, pengen selalu nantang diri aku buat challenge my vocal, challenge
apalah gitu. Tapi ya pasti pengen naik kelas terus lah. Sis, selama 10 tahun ini, udah 10 tahun kan nih berkarya? Lebih gak? 13 tahun. 13 tahun, lebih dari 10 tahun Dari berarti 2010. ya? Dari lebih dari 13 tahun ada gak sih momen yang paling gak nyaman sebagai musisi? Tahun pertama tuh pasti nggak nyaman karena apa ya? Ya kan masih menemukan jati diri. Iya. Terus habis gitu kayak nyari tempat di industri tuh yang bisa aku where can I fit in gitu in the industry. Terus juga apa ya? Kayak udah ada stereotypical penyanyi tuh harus kayak gini nih. Mungkin ada Iya. banyak faktor yang aku nggak masuk ke situ Iya. gitu. Jadi aku kayak menciptakan apa namanya? Ya pokoknya aku pengen jadi diri sendirilah intinya seperti itu. Itu menurutku pasti akan ada rasa-rasa gak nyaman sih di situ. Tapi sekarang tuh juga ada rasa gak nyamannya juga karena abis GBK, ya itu dia orang kayak what's next, Iya. berharapnya kayak yang lebih grande lagi, lebih ini Iya. lagi. Tapi Gak ya bakal susah cukup juga memang. kalau kita mau cari gitu terus lama-lama. Gimana ya sis? Iya makanya pusing terus kayak hidupnya gitu. Ya untuk sekarang kita masih harus kembali lagi ke rutinitas gitu. Kayak keluarin single, promo lagi dan segala macam gitu. Karena ya apa ya. Ya karena emang harus diterima gitu bahwa kita emang stadium tour atau stadium concert itu memang belum secommon itu di Indonesia. Walaupun Iya. di luar negeri itu Sangat udah common ya. common gitu. Iya. Orang punya 2 single aja udah bisa tour stadion Betul. gitu. Dan orang juga willingness to pay-nya tinggi. Betul. Teknologinya juga kayak gitu. Jadinya semoga kalau misalkan itu bisa jadi common thing in Indonesia itu baru Kan bisa konser di luar sis. Amin ya. Amin. Seru banget sih, tapi kan beside ini kan juga kamu kan ada baby your beauty line, which I'm so proud. Thank you sih. Karena aku ingat banget kita pernah ngobrol soal ini dan aku senang banget karena udah jadi, terus kamu ngirim, so aku suka banget sama semua produknya. Alhamdulillah. So happy. Jadi kalau untuk yang beauty line itu, what's next kalau yang itu? What's next? Kita emang sekarang masih tim kecil banget. Oke. Jadi yang ngerjain tuh masih less than 5 people. Oke. Udah gitu kita masih mau, ya sama sih kayak yang tadi pertama aku bilang, masih menemukan jati diri juga, trying to fit in apa ya di dalam beauty industry yang memang masih lega atau enggak masih belum terisi gitu. Jadi kita pengen ngisi kekosongannya gitu. Makanya kita kemarin pengennya clean beauty, terus aku maksa banget tuh kita pengen punya PCR packaging supaya more friendly Yeah. to the earth. Yeah. Terus ya udah kita kayak pengen celebrate women, nggak pengen apa ya jualan karena apa insecure nih, cewek-cewek insecure di bagian ini, ayo kita bikinin obatnya gitu. Tapi ya udah cewek itu ya emang udah kayak gini, ayo kita enhance what we already have kayak gitu. You empower other women lah. Seru banget sih. Seru, dan aku kayak karena aku ngerjainnya berdua sama sahabatku, jadinya kayak apa ya, kayak lagi ngerumpi aja kayak Iya. gini nih. Iya. Tapi terus kayak sambil lipstikan, sambil kayak banget. bedakan gitu, coba-coba ini. Itu kayak apa ya? Bener-bener kayak montage apa teen movie gitu, kayak lagi gemas. Iya bener-bener. Sis, tapi kayak maksud aku kan ini kan termasuk newcomer masuk ke beauty industry. Kamu ngeliatnya gimana sih sis beauty industry di Indonesia sekarang? Beauty industry sangatlah besar, luas. Lagi rame banget gak sih? Rame banget, tapi enak sih. Maksudnya aku sebagai beauty enthusiast. Yes, iya. Jadi banyak ya pilihannya iya, ya. jadi banyak pilihannya. Terus habis itu kayak secara budget langsung turun drastis gitu karena nggak usah terlalu banyak beli yang import gitu. Benar. Karena sebenarnya sama aja bagusnya Iya. gitu. Cuma ya aku ya emang karena senang aja jadi suka beli gitu. Tapi sebenarnya semua yang di luar ada, di local brand juga ada gitu. iya. Dan aku merasanya sangat suportif sih. Maksudnya kayak owner beauty brand yang aku tahu gitu, kayak aku tanya, aku minta advice, terus kayak aku kita tukar-tukaran produk gitu, very open. Terus juga That's kayak nice. apa ya, kayaknya di sini tuh emang tempatnya women supporting women tuh beneran Kerasa ya. That's nice. So sis, what's next? Kan udah ada beauty line nih. Mau bikin yang lain-lain mungkin? Ini kan karena kita baru 3 produk, jadinya aku masih banyak banget ide di sini, kayak masih banyak banget yang belum kita bikin. Terus
Ini masih ngantri nih sampai 2 tahun ke depan udah tau mau bikin apa nih masih lagi ngantri mau bikin ini gitu. Tapi aku sih ya pengennya bisa expand, bisa ada physical store juga supaya orang-orang bisa nge-swatch itu kan pasti beda banget experience-nya kan. Terus ya kayak gitu. Mudah-mudahan semakin. Sis, aku ada 2 pertanyaan pamungkas terakhir. Oke, baiklah. Yang kan kita kalau misalkan di NSS kita pasti selalu nanya kan, kalau misalkan kamu nonton lagi nih iseng 5 tahun lagi kamu nonton episode ini, apa yang kamu mau sampaikan ke 5 tahun kemudian. Tapi kali ini aku agak beda sedikit ya. Oke. Tapi itu juga Karena jawab. ininya beda, Tapi pertanyaannya beda juga. Pertanyaan terbaru di season ini. Iya betul. Kalau misalkan 5 tahun lagi Zalina nonton episode ini, apa yang kamu ingin sampaikan ke anak kamu di 5 tahun mendatang? Berarti Dia umur berapa tuh sis? Umur 9. Umur 9. Udah boleh nonton YouTube belum? Bisa kayaknya. Bisa ya? Boleh lah, kan NSS nih friendly ya. Umur 9. Tapi kayak apa ya? 5 tahun lagi, apa yang kamu mau sampaikan? She will always be my baby. Jadi walaupun dia udah gede nanti, tapi ya sesuai dengan laguku yang buat Zalina, jangan cepat berlalu. Aku akan terus mengingat dia tuh. Aku kalau ngomongin dia, aku selalu ngomonginnya kayak gini karena ini tuh pas kepala dia di sini, badan dia di sini. Aku pas nulis lagu itu kan dia masih bayi, jadi aku selalu megang dia seperti ini satu tangan. Jadi aku kalau ngomongin dia, aku selalu kayak gini tangannya. Aku nggak nggak niat, tapi ya kamu bayangin aja nih kepalanya, badannya itu cuma segini gitu. She's always gonna be my baby, walaupun hubungan kita mungkin pasti akan up and down dan lain-lain gitu. Tapi aku pengen aku pengen romantisme kita tuh seperti aku dan Zalina yang ada di konser kemarin, aku dan Zalina yang ada di lagu kita. Jadinya ya itu deh, semoga sampai sekarang Zalina masih love mama sekulkas. Kalau yang terakhir, kalau untuk diri kamu sendiri sih 5 tahun lagi, apa yang kamu mau sampaikan ke Raisa di 5 tahun mendatang? Semoga di dalam 5 tahun lagi ini udah ada, udah ketemu ya what's next-nya. What's next-nya? Pasti udah lah. Dia semoga ketemu what's next-nya setelah GBK, atau mungkin ternyata dalam 5 tahun ini udah ada stadion lagi yang dijajal, wow. Fun. Atau apa kayak nggak kebayang banget, tapi ya udah, just stay true to yourself. Don't lose sight of who you are. Kamu pokoknya kalau udah tahu what's next-nya apa, kesini dulu ya. Oke, siap. Kesini dulu ya. Kasih tahu ya what's next-nya Kasih tahu apa ya, ya. Ya dong, kita dari 2020 loh. Ya aku nggak nyangka loh itu 2020. 2020 loh. Secepat itu. Secepat itu ya udah 3 tahun berarti. Thank you so much. Thank you, sis. Congratulations untuk semuanya. So Thank you happy so to see you. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terus nonton Ngobrol Sore semuanya setiap hari Kamis hanya di Sexo Media. Bye.